Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Davina, nomor absen 9 dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan PowerPoint tentang warga negara. Pengertian warga negara. Warga negara secara umum adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Warga negara juga bisa didefinisikan sebagai orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Sedangkan pengertian warga negara menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia secara yuridis berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Istilah warga negara dibedakan menjadi dua kategori, yakni warga negara asli atau pribumi dan warga negara asing atau Vreemdeling. Yang pertama, warga negara asli atau pribumi yaitu penduduk yang berasal dari negara tersebut, misalnya warga Indonesia yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Madura, Minang, Batak, Bugis, Dayak, Asmat, Aceh, Bali, Toraja, dan etnis keturunan Indonesia lainnya. Seperti contoh pada gambar tersebut. Selanjutnya, warga negara asing atau Vreemdeling yaitu penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan bukan asli Indonesia. Misalnya warga Indonesia yang berasal dari suku Cina, Tionghoa, Arab, India, Belanda, Eropa, dan sebagainya yang telah disahkan berdasarkan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Contohnya Cina, Arab, dan India seperti gambar tersebut. Lalu apa saja fungsi warga negara? Fungsinya yaitu yang pertama menjunjung hukum dan pemerintahan yang sah dan berdaulat. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kapasitas dan bidang masing-masing. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, tunduk pada peraturan dan batasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan negara. Yang keenam, menaati dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa. Lalu apa saja asas-asas dari kewarganegaraan? Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Yang pertama, asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis atau law of the blood adalah suatu aturan tentang kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan kedua orang tuanya, bukan tempat kelahirannya. Umumnya negara yang menerapkan asas ius sanguinis adalah negara yang punya sejarah panjang, diantaranya Turki, Jerman, Belanda, Inggris, dan Tiongkok.
Yang kedua ada asas ius soli. Asas ius soli atau law of the soul adalah suatu aturan mengenai kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya yang diberlakukan terbatas kepada anak-anak sesuai dengan aturan undang-undang. Asas ini tidak berlaku kepada anak-anak diplomat di mana orang tuanya sedang bertugas untuk misi diplomatik di negara lain. Beberapa negara yang menerapkan asas ius soli adalah Argentina, Amerika Serikat, Brasil, dan Kanada. Dan yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang mewajibkan setiap orang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja. Misalnya, jika seseorang memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka ia tidak boleh menjadi warga negara lainnya. Yang keempat, terakhir, yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak di mana penerapannya telah diatur di dalam undang-undang. Namun, ketika anak tersebut telah berusia 18 tahun, maka ia harus memilih satu kewarganegaraan saja. Sekian yang informasi dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.